Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan yang baru di tahun ini. Dan insya Allah untuk Ramadan tahun ini, tahun 2025, saya akan melanjutkan sharing berupa percikan hikmah yang sudah saya mulai pada Ramadan tahun yang lalu. Di bulan Ramadan tahun yang lalu itu ada 20 episode percikan hikmah yang menjelaskan berbagai istilah penting di dalam Islam, khususnya dari perspektif tasawuf. Saya bicara tentang cinta, tentang dzauq, tentang berkah atau barakah, dan berbagai konsep lain, sampai pada konsep-konsep seperti atau istilah-istilah seperti ijtihad, ya. Kemudian tentang ibadah itu artinya apa, kemudian apa yang disebut ibadah sosial, dan ada pembahasan juga tentang ibadah dan spiritualitas serta ibadah dan akhlak. Nah, itu kira-kira 2 episode terakhir dari pembicaraan saya di bulan Ramadan tahun yang lalu. Saya tutup dengan pembicaraan tentang Idul Fitri. Nah, pada kesempatan Ramadan tahun ini saya akan melanjutkan percikan hikmah itu dengan mengambil titik akhir, yaitu pembahasan tentang ibadah dan akhlak dan ibadah dan spiritualitas. Bukan kebetulan jika akhlak dan spiritualitas itu sebetulnya menggambarkan suatu konsep di dalam Islam, sebuah konsep inti, ya, yang oleh para ulama disebut sebagai merupakan tingkatan tertinggi dari keislaman seseorang, ya. Biasanya para ulama menyebut ada 3 tingkatan: albir, kebajikan, ya, berbuat kebajikan. Jadi fokusnya pada kebajikan itu. Kemudian level takwa itu sudah meningkat pada motivasi dan dorongan hati bagi tindakan-tindakan kebajikan itu. Puncaknya ketika kita sudah mencapai orientasi ketuhanan yang penuh dan sudah tidak lagi melibatkan egoisme, tidak lagi melibatkan motif-motif yang terkait dengan ego atau nafsu kita, maka kita mencapai level tertinggi yang disebut sebagai ihsan, ya. Ihsan itu seperti dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan anta'budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak, ya. Penerjemahan yang umum, pembacaan yang umum adalah beribadah kepada Allah dalam keadaan kamu melihat Allah, ya, seolah-olah melihat Allah, diterjemahkan begitu. Dan kalau kamu tidak bisa melihat Allah, sebagian lain menambahkan, dan tidak sekali-kali kamu bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ibn Arabi membaca dan menafsirkan itu dengan suatu cara yang sedikit berbeda. Sama hadisnya, tidak ada tambahan kata, bahkan tidak ada tambahan huruf, tapi bacanya menjadi begini: anta'budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak, ya. Jadi artinya itu ihsan adalah beribadah. Saya menerjemahkan sebagai menghamba kepada Allah. Bahkan bisa diterjemahkan sebagai mencintai Allah, karena dalam kata yang bermakna kehambaan seperti abad, ibadah, ya, itu tersirat nuansa cinta. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu disebut worship. Worship itu bisa berarti menyembah, bisa berarti memuja dengan penuh rasa cinta. Jadi kalau saya tempatkan di konteks pembacaan Ibn Arabi, saya ingin menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi, yaitu memuja Allah, memuja dengan rasa cinta, sedemikian sehingga Allah itu selalu terbayang-bayang di pelupuk mata kita, sebagaimana seorang kekasih terbayang di pelupuk mata kita, ya.
Wa in lam takun taroh. Dan kalau kamu sudah bisa meniadakan dirimu, meniadakan egoismemu, maka kamu akan bisa melihat Allah SWT. Dan yakinlah juga bahwa Allah melihatmu. Jadi akhlak dan spiritualitas kalau sudah kita mencapainya dalam level yang mendekati kesempurnaan, maka kita telah mencapai level ihsan, yaitu secara spiritual, secara akhlak, secara sosial, kita sudah menjadi manusia Rabbani, manusia yang seluruh aktivitasnya didorong oleh orientasi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah ini saya akan membahas tentang makna hikmah yang erat kaitannya dengan konsep tentang ihsan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.